Selamat berjumpa kembali para guru, para siswa, para dosen, para mahasiswa, dan juga para praktisi yang bergerak dalam bidang bisnis, bidang ekonomi, bidang dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa saat ke depan berkaitan dengan laporan formal. Kita tahu bahwa laporan formal merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan. Mengingat dengan laporan tersebut para pihak yang terlibat di dalamnya, baik yang mengirimkan laporan atau yang menerima laporan, dua-duanya merupakan para pihak yang sangat menentukan keberhasilan atau keeksisan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, kita sebelum membahas lebih lanjut tentang laporan formal tersebut, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu laporan formal. Dari beberapa sumber yang ada dalam beberapa literatur, kita dapat mengambil sebuah benang merah bahwa laporan formal merupakan salah satu jenis laporan yang disusun atau dibuat untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan akademik, maupun untuk kepentingan pemerintahan atau birokrasi. Nah, adapun dari disusunnya sebuah laporan formal ini, tujuan utamanya adalah untuk memberikan berbagai informasi yang sifatnya amat akurat dan sekaligus kompleks pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, dalam dunia bisnis, dalam dunia akademik maupun dalam dunia pemerintahan, ada beberapa jenis laporan formal yang dapat atau sering dijadikan sebagai wahana untuk komunikasi antar pihak, baik yang menyusun atau mengirimkan laporan formal tersebut maupun bagi mereka yang membutuhkan atau memerlukan laporan formal tersebut. Dari beberapa jenis laporan formal, kita perlu mengenal beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan. Ini tentu sudah familiar sekali dengan dunia usaha maupun dunia bisnis, bahkan dengan dunia yang berkaitan dengan birokrasi maupun pemerintahan. Kemudian contoh lain atau jenis lain dari laporan formal, yang kedua adalah laporan penelitian. Ini terutama banyak sekali dilakukan oleh mereka-mereka yang berprofesi atau bergelut dengan kewajibannya sebagai seorang peneliti. Nah, penelitian ini biasanya amat kental sekali dengan dunia riset yang bersifat birokratif maupun mereka-mereka yang bergerak dalam bidang non-birokratif. Salah satu dari dunia yang memang untuk salah satunya melakukan kegiatan penelitian itu adalah dunia pendidikan formal tingkat tinggi, yang namanya bisa universitas, bisa sekolah tinggi, bisa politeknik, bisa akademi, dan sebagainya. Nah, setiap mahasiswa dan juga para dosen yang mengajar mahasiswa memiliki kewajiban
yang salah satunya itu merupakan kegiatan-kegiatan berupa penelitian, yang mana sifat kewajiban tersebut terwujud dalam sebuah program yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yang diantaranya adalah yang pertama itu adalah program kewajiban untuk kegiatan pembelajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya dalam dunia pendidikan tinggi ini kental sekali dengan kewajiban baik itu oleh mahasiswa maupun dosen untuk secara periodik melakukan kegiatan penelitian, yang mana penelitian-penelitian yang telah dilakukan itu pada waktu-waktu secara periodik harus dibuat sebuah laporan penelitian. Kemudian jenis laporan formal yang ketiga itu adalah laporan proyek. Kemudian yang keempat itu adalah laporan kegiatan. Dua jenis laporan ini juga sudah sering kita manfaatkan atau kita gunakan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai proyek misalnya, atau juga berbagai dengan acara-acara kegiatan ataupun event-event tertentu. Nah, setelah kita mengenal beberapa jenis dari laporan formal, kita tentu juga akan jauh lebih bermanfaat apabila kita juga mengenal beberapa komponen yang amat penting, yang ini juga menjadi parameter apakah laporan formal tersebut dapat dikatakan sebagai laporan formal yang baik atau sebuah laporan formal yang kegiatan-kegiatan pelaporannya perlu untuk ditingkatkan kembali. Nah, dari beberapa komponen itu, yang pertama itu adalah dalam sebuah laporan formal itu ada yang namanya judul atau cover dari laporan. Mungkin sebagian dari kita memandang ini sebagai sesuatu yang kurang penting, tapi sejatinya dalam sebuah laporan formal, judul atau cover dari laporan tersebut itu merupakan sesuatu yang amat sangat pentingnya. Mengapa demikian? Karena di dalam judul atau cover dari laporan tersebut itu di dalamnya mencakup identitas dari laporan tersebut, sekaligus memuat berbagai informasi yang teramat penting dalam sebuah laporan formal yang memang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat menjadi parameter-parameter tertentu. Nah, di antara informasi-informasi yang penting tersebut itu diantaranya adalah di sana atau di dalaman judul tadi ada nama penulisnya, kemudian waktu pembuatan laporannya, dan juga judul dari laporan itu sendiri. Kita tidak bisa membayangkan jika dalam sebuah laporan formal itu tidak ada judulnya. Tentu mereka-mereka yang menerima laporan tersebut akan bertanya-tanya, kira-kira ini laporan untuk siapa? Laporan tentang apa? Dan ini laporan disusun untuk keperluan apa? Oleh karenanya dalam hal laporan formal ini kita tidak boleh meremehkan yang namanya judul atau cover dari laporan tersebut. Kemudian yang kedua, komponen dari laporan formal itu adalah adanya daftar isi, yang mana ini juga amat penting karena di dalam daftar isi tersebut merupakan panduan bagi pembaca guna mengetahui isi dari laporan dan letak dari informasi yang ingin dicari. Biasanya di dalam daftar isi ini dilengkapi dengan halaman-halaman tertentu di mana berbagai informasi itu termaktub di dalamnya.
Sehingga daftar ini sangat memudahkan bagi para pembaca untuk mencari poin-poin tertentu yang memang pembaca inginkan untuk tahu lebih dalam tanpa harus membolak-balik halaman dari laporan tersebut. Kita bayangkan jika tidak ada daftar isi, tidak ada halaman, seandainya sebuah laporan itu halamannya lebih dari 100, tentu jika membuat dan menginginkan item-item dari informasi yang kita inginkan dari laporan tersebut, tentu pembacanya akan menjadi sedikit malas untuk mencarinya karena di dalam laporan tersebut memuat terlampau banyak halaman. Namun dengan adanya daftar isi, para pembaca akan sangat dibantu untuk memudahkan menemukan beberapa item informasi yang diinginkannya. Kemudian setelah daftar isi, komponen berikutnya itu ada yang namanya pendahuluan. Ini juga amat penting karena di dalam pendahuluan itu merupakan bab pembuka dan sekaligus memberikan gambaran singkat tentang tujuan dan pembahasan sebuah laporan. Kemudian komponen yang keempat dari sebuah laporan formal adalah metode atau prosedur. Ini teramat penting mengingat di dalam prosedur atau metode ini terdapat sebuah paparan atau penjelasan tentang cara atau metode dalam mengumpulkan data yang digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan sebuah laporan formal. Kemudian setelah adanya prosedur atau metode, komponen berikutnya dari sebuah laporan formal yang kelima itu adalah hasil. Ini adalah merupakan sesuatu yang paling krusial, di mana di dalam hasil ini merupakan bab-bab yang sangat utama yang memberikan berbagai informasi tentang hasil pengolahan data dan sekaligus hasil dari analisis data yang telah dilakukan. Kemudian komponen yang keenam dari laporan formal itu adalah kita pasti menemukan yang namanya kesimpulan dan saran. Ini juga sesuatu yang amat ditunggu oleh mereka-mereka yang menerima laporan. Mengingat dalam kesimpulan maupun saran ini merupakan bagian akhir dari sebuah laporan yang memberikan sebuah simpulan tentang hasil pengolahan data serta saran untuk mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang muncul. Oleh karenanya kita perlu memahami betul satu persatu mulai dari judul sampai ke kesimpulan maupun saran dari laporan formal yang akan kita susun. Kemudian kita juga perlu memahami bahwa laporan formal ini itu memiliki beberapa kelebihan sekaligus juga mengandung kekurangan. Nah, apa kelebihan dari sebuah laporan formal? Kelebihannya yang pertama itu adalah bahwa laporan formal itu memuat sebuah penjelasan yang detail sekaligus sistematis, yang mana ini mengandung makna bahwa penjelasan tersebut yang berisi berbagai informasi diberikan dengan jelas sekaligus mudah untuk dipahami. Kemudian kelebihan yang kedua dari laporan formal itu adalah validitas yang tinggi, di mana ini bermakna atau berarti bahwa dalam sebuah laporan formal
mengandung proses di mana ada aktivitas pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis. Kemudian kelebihan yang ketiga dari sebuah laporan formal adalah menunjukkan profesionalisme, di mana semua pihak atau para pihak yang terlibat dalam penyusunan sebuah laporan formal itu membuatnya atau menyusunnya digunakanlah tata bahasa yang baik sekaligus benar dengan mengedepankan prinsip-prinsip atau sudut pandang ilmiah. Dan kelebihan dari laporan formal yang keempat adalah bahwa laporan formal itu dapat dimanfaatkan sebagai bukti penyampaian, yang mana ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam sebuah kegiatan atau sebuah proyek. Itu tadi beberapa kelebihan dari laporan formal, dan seperti yang disampaikan sebelum ini, bahwa selain kelebihan, laporan formal juga mengandung beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu waktu yang diperlukan untuk menyusun sebuah laporan formal itu relatif cukup lama. Artinya bahwa untuk menyusun sebuah laporan formal itu memerlukan waktu, salah satunya untuk mengumpulkan data. Ini tentu tidak bisa instan, karena untuk mengumpulkan data itu pun diperlukan sebuah metodologi khusus agar dalam kegiatan pengumpulan data ini dapat dipertanggungjawabkan segala informasi berupa data-data yang bersifat valid. Kemudian kekurangan dari laporan formal yang kedua itu adalah biaya yang muncul dari penyusunan sebuah laporan formal itu ternyata bisa saja cukup tinggi. Yang mana untuk menyusun sebuah laporan formal itu kadangkala diperlukan sebuah keahlian khusus dan tenaga yang memang khusus pula, terutama yang berkaitan dengan pengolahan data, karena memang tidak semua orang itu bisa mengolah data sesuai dengan prinsip-prinsip alamiah, sekaligus juga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan yang ketiga itu adalah kurang fleksibel, di mana dalam penyusunan laporan formal itu proses perbaikan itu bisa memakan waktu sekaligus biaya. Kemudian kelemahan berikutnya atau yang keempat itu adalah terlalu teknis. Kita tahu bahwa dalam sebuah laporan formal itu sedikit ada kesulitan untuk dimengerti oleh mereka-mereka yang tidak memiliki kompetensi atau keahlian sesuai dengan isi dari laporan formal tersebut. Jadi tidak semua orang yang bisa memahami atau mengambil sebuah benang merah dari laporan formal tersebut. Kelemahan berikutnya atau yang kelima itu adalah memang terlalu formal, sehingga menjadikan laporan menjadi sedikit kurang untuk dapat menarik pembaca untuk membaca laporan itu secara keseluruhan. Karena memang yang namanya laporan formal tadi itu juga bersifat sistematis. Kemudian kelemahan berikutnya yaitu yang keenam dari laporan formal, kekurangannya adalah tidak fleksibel dalam perubahan konten. Yang mana ini mengandung arti bahwa sebuah laporan formal itu kita pasti akan mengalami sedikit kesulitan untuk mengubah kontennya
sehingga kurang cocok apabila dimanfaatkan sebagai media yang harus terus diperbarui secara periodik. Demikian dari penjelasan singkat kita tentang laporan formal. Sehingga dengan kita mengenal lebih dalam tentang laporan formal ini, kita menjadi paham bahwa yang namanya laporan formal tersebut merupakan salah satu unsur kunci dari berlangsungnya sebuah rantai komando atau rantai koordinasi di antara bagian-bagian yang ada di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Oleh karenanya, bagi kita yang sedang belajar untuk menyusun laporan-laporan formal yang tergantung dengan jenis-jenisnya, alangkah baiknya untuk terus mencoba, dan terus berbuat sekaligus mencoba untuk menerapkan, menyusun, belajar tentang membuat laporan formal. Oleh karenanya, mari kita bagi pembelajar masih ada cukup banyak waktu untuk terus memperkaya hasanah kita, terutama tentang laporan-laporan yang sifatnya formal. Demikian penjelasan singkat kita tentang laporan formal ini. Semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Kita akan membahas topik-topik menarik yang lain pada kesempatan yang lain pula. Setelah membaca atau menyaksikan dari tayangan ini, kami mengharapkan jangan lupa untuk Anda tombol diklik Anda untuk like, kemudian Anda komentari atau tanggapi, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.